Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sendiri pahamnya. Kita mulai biar nggak lama kali ya. Hari ini kita masih melanjutkan materi 2 minggu lalu ya, terkait pembuktian. Hari ini masuk di materi saksi sebagai alat bukti. Ya. Oke, kedengaran kan? Oke. Sini yang perlu kita jelaskan, saksi sebagai alat bukti. Kalau kita banyak nonton persidangan-persidangan di televisi yang banyak disiarkan, kayak kalau yang kasus pidana itu kasus kopi sianida, kasus HTN, Mahkamah Konstitusi pun banyak disiarkan di TV. Kasus-kasus perdata kita lihat dari sengketa-sengketa artis, ya kan? Jadi perdata banyak nih sengketa-sengketa artis yang terkait perceraian, terkait hak asuh anak, terkait harta bersama dan lain sebagainya. Jadi di sini kita lihat alat bukti saksi di sini. Kita lihat dulu pengertian kesaksian, yaitu alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak memihak dalam perkara tersebut. Jadi saksi di sini saksi yang tidak memihak, ya. Jadi walaupun saksi itu didatangkan oleh pihak penggugat ataupun tergugat, dalam hal ini bahwa saksi itu harus berkata yang sebenarnya, sejujurnya tentang peristiwa apa yang dia ketahui tentang perkara tersebut, ya. Tidak boleh ditambahkannya, tidak boleh dikurangkannya, tidak boleh ada kata-kata tambahan dari dia. Berkatalah apa adanya. Kalau kita sebagai saksi, kita dipanggil bersaksi di pengadilan, maka kita sebelum bersaksi pun sudah disumpah, sudah diangkat sumpah dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jadi kalau berbohong, kalau ketahuan berbohong, itu ada pidana kurungan 9 bulan. Ada pidana kurungannya dia 9 bulan. Maka hati-hati, kalau kalian terima surat panggilan dari pengadilan saksi, sebagai saksi, itu ada tuh keterangan nanti di bawahnya. Jika saksi mengabaikan surat undangan ini, ada pidananya. Jika saksi mengabaikan surat panggilan ini tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, ada pidananya, ada sanksinya. Nah, jika saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ada juga. Tapi biasanya keterangan-keterangan seperti ini pembuktiannya itu jauh, karena jarang ada, walaupun keterangan saksi bohong ataupun rekayasa, jarang ada yang menggugat balik atau menuntut balik. Seperti kasus-kasus pemilu legislatif, pemilu presiden yang ada kita lihat di TV tentang penggelembungan suara, yang dibilang saksinya berbohong, tapi jarang yang ada naik lagi ke kasus baru. Karena sejatinya kalau yang seperti ini biasanya memang yang betul-betul amat merugikan. Kalau ada yang saksi yang dituntut balik itu biasanya yang amat sangat merugikan. Contoh misalnya terhadap pilotnya suatu perusahaan. Jadi gara-gara kesaksian dia, pilot perusahaan ini maka biasanya pemilik perusahaan
karena merasa difitnah dapat mengajukan gugatan balik tentang kebohongannya, dapat mengajukan laporan balik ke polisi tentang kebohongannya dengan bukti-bukti yang lengkap. Berarti bukti-bukti ini adalah perlawanan dari kesaksian saksi tersebut. Jadi kita membuktikan bahwa apa yang dikatakan saksi itu tidak benar. Maka dia kena dipidana 9 bulan. Dia juga bisa kena di perdatanya kalau terkait dengan kasus perdata dengan tuntutan ganti rugi. Jadi unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian antara lain pertama, keterangan saksi itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka persidangan. Ya. Jadi keterangan saksi itu harus diucapkan sendiri oleh saksi di muka persidangan. Gak boleh melalui perantara. Ya. Yang ada sekarang ini karena teknologi sudah semakin canggih, kalau saksi berada di luar kota bisa dilakukan video streaming atau video call. Itu pun dengan syarat bahwa saksi harus berada di pengadilan yang sama di kota dia. Misalnya perkaranya pengadilan agama, maka saksi kalau misalnya perkaranya di pengadilan agama Kota Medan, saksi berada di Jakarta, maka dia harus ada di pengadilan agama Jakarta. Mendaftar di situ ingin memberi kesaksian dengan nomor perkara ini di pengadilan negeri Medan, di pengadilan agama Medan. Maka nanti akan pihak pengadilan agama Jakarta akan menghubungi pihak pengadilan Medan untuk menggelar kesaksian streaming. Nah, itu pun tetap disumpah dengan pegawai pengadilan Jakarta, tetap disumpah dia, tetap ada hakim yang mendengarkan keterangan itu, yang bisa menjamin bahwa dia dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, tidak di bawah tekanan. Ya, walaupun dia di luar kota harus ada jaminan. Kalaupun hakim nanti minta misalnya videonya diperlihatkan di sekelilingnya, maka itu juga wajib diputar video kameranya supaya diperlihatkan ke seluruh ruang sidang, sehingga benar bahwa keterangan dari saksi itu adalah keterangan yang sebenarnya, tidak dibawa tekanan. Yang kedua, tujuan kesaksian untuk memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa persengketaan. Nah, jadi ini ya, tujuan dari kesaksian itu memberikan kepastian terhadap hakim dari peristiwa yang ada. Jadi tujuan dari saksi itu hanya itu, memberikan penerangan kepada hakim. Ini loh hakim, saya tahu jalan ceritanya. Nah, bahasa sehari-harinya gitulah. Inilah loh hakim, saya nih tahu nih jalan ceritanya, karena saya melihat secara langsung ini. Ya. Pertengkaran antar suami istri ini saya lihat secara langsung. Saya tetangga sebelah rumahnya. Bahkan kalau bertengkar pun, misalnya pintu rumahnya tidak tertutup, jadi saya bisa melihat. Misalnya seperti itu, ya kan? Jadi memang kita harus mengatakan yang sejujur-jujurnya apa yang kita lihat. Jadi kita itu saksi sebagai kameranya hakim. Jadi hakim itu seolah-olah melihat kejadian dengan apa yang kita katakan. Maka katakanlah yang sebenarnya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau kita nggak berhak untuk menambahi dan menguranginya. Kalau udah ada pengurangan atau penambahan, itu namanya sudah ada keberpihakan. Sudah ada keberpihakan, namanya sudah ada tujuan lain dari seorang saksi memberi keterangan di pengadilan tersebut. Ya kan? Tidak lagi untuk penerangan kasus. Yang ketiga, saksi tidak merupakan salah satu pihak yang berperkara. Nah, jadi saksi di sini
tidak boleh ada hubungan yang dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Ya. Contoh misalnya, ibu kandungnya, kakak kandungnya, adik kandungnya, abang kandungnya itu tidak boleh menjadi saksi. Karena apa? Termasuk saudara-saudara kandungnya, saudara sebapak, seibu. Iya, kalau misalnya istilahnya ada kekerasan dalam rumah tangga, kan memang harus menghadirkan saksi. Di situ misalnya ada adik dari si istri yang tinggal di situ. Nah, misalnya ada adik si istri yang tinggal di situ, adiknya yang jadi saksi. Jadikan adiknya ini saksi terakhir. Jangan saksi pertama. Saksi pertama kita bisa ambil dari tetangga yang dekat-dekat rumah, kepala lingkungan, kepala desa yang tahu tentang keseharian kita, ya kan? Tokoh agama setempat, tokoh masyarakat setempat bisa. Kalau dalam kasus-kasus pengadilan agama ini bisa, karena kita menetap di suatu tempat, mereka pasti tahu tentang keberadaan kita dan tindak tanduk kita di dalam bermasyarakat. Yang kita mungkin biasanya tertutup, menyendiri, ya itulah yang bisa dikatakan mereka. Para pihak selama ini tertutup, menyendiri. Kami hanya mendengar suara keributan. Kalau sudah terlalu parah baru kami masuk melerai. Nah, seperti itu. Kenapa tidak boleh mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan yang semenda yang terlalu dekat? Karena ditakutkan kalau memang memiliki hubungan darah dan semenda terlalu dekat, itu akan terjadi emosi tambahan, emosi berlebih. Jadi sifatnya mendukung atau menjatuhkan si lawannya atau suaminya. Menjatuhkan ini misalnya, iya dia itu kasar, dia itu suka main tangan. Itu tidak benar, makanya tidak boleh. Ya, kalau di dalam pengadilan pun para pihak pun misalnya tidak boleh ada hubungan darah misalnya dengan para hakim misalnya. Itu tidak boleh. Panitera misalnya. Kalau memang ada hubungan darah dengan hakim dan panitera, maka hakimnya harus mundur dari perkara itu. Harus digantikan dengan hakim yang lain. Itulah ketatnya dalam proses peradilan ini supaya berlaku jujur dan transparan. Ya, supaya tidak ada kecurangan di dalamnya. Misalnya ternyata dia hakim di pengadilan agama dan kebetulan pula jadi hakim dalam perkara tersebut. Maka kalau yang perkara pertama kali sidang itu yang ditanyakan hakim adalah, hakim ada hubungan saudara dengan para pihak ada hubungan saudara dengan para hakim? Tidak. Karena kalau ada pasti sidangnya ditunda. Majelis hakim akan memohonkan kepada ketua pengadilan agama untuk mengganti susunan majelis karena ternyata misalnya hakim anggota satu memiliki hubungan semenda, hubungan keluarga yang dekat dengan pihak tergugat misalnya. Itu tidak boleh. Selanjutnya di sini ada macam-macam saksi. Yang pertama, saksi yang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti, yakni saksi yang terdiri dari 2 orang yang telah memenuhi syarat formil dan material.
Jadi kalau dalam mengajukan perkara ke pengadilan agama ini atau ke pengadilan negeri atau pengadilan perdata lainnya, itu saksi minimal 2. Ya. Kenapa 2? Supaya bisa diperbandingkan oleh hakim tentang keterangan keduanya. Adakah keterangannya benar atau hanya rekayasa dari para saksi? Kan? Selanjutnya, saksi yang hanya 1 orang, hakim diperkenankan untuk menganggap suatu peristiwa terbukti dari keterangan seorang saksi. Nah, bisa jadi saksi itu hanya 1 orang. Jadi kalaupun hanya 1 orang, hakim ini dapat menilai, ya, keterangan saksi ini bisa diterima apa enggak. Ya kan? Keterangan saksi ini bisa dipakai apa enggak. Bisa disampaikan di pengadilan, keterangan saksi disampaikan ke pengadilan bisa. Tapi belum tentu keterangan itu diterima. Keterangan itu nanti diterima atau tidak, nanti ada penilaian khusus dari hakim di pertimbangannya. Sehingga dijelaskan status saksi itu. Ada juga saksi testimonium de audito, yaitu saksi yang memberi keterangan dari apa yang didengarnya dari orang lain. Nah, ada juga nih saksi, tadi saksi yang melihat. Ini saksi yang mendengar dari orang lain. Berarti dia tidak menyaksikan dan tidak mendengar langsung peristiwa tersebut. Nah, jadi dia hanya perantara. Ini bisa jadi saksi, bisa, tapi nilai kesaksiannya lemah. Karena dia tidak mengalami langsung. Dia seolah-olah seperti ini misalnya. Yang saya ketahui, Pak, yang saya ketahui majelis hakim, dari yang saya dengar dari saudara ini, bahwa keadaannya seperti ini. Nah, berarti kan dia tidak mengalami langsung. Dia hanya mendengar. Ada juga selanjutnya ada kekuatan pembuktian dengan alat bukti saksi. Bagaimana kekuatan pembuktiannya ini? Kita lihat dalam pasal 1908 KUH Perdata dan pasal 172 HIR yang menganut bersifat bebas. Nah, jadi kekuatan pembuktian ini bersifat bebas. Artinya segala sesuatu keterangan kesaksian yang ada di pengadilan, seutuhnya penilaian itu diserahkan kepada hakim. Nah, bagaimana hakim menilai dari kesaksian tersebut? Jadi hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Itu makanya tadi dibilang bahwa saksi itu minimal 2. Ya, saksi itu minimal 2, dipanggil 1, selesai 1 baru dipanggil yang kedua. Ini nanti sama hakim dihubungkan. Apakah ada kesesuaian keterangan saksi ini? Atau malah keterangan saksi yang satu di A, keterangan saksi yang B, yang kedua di Z. Satu di ujung, satu di ujung. Nah, jadi ya, ini yang perlu dinilai oleh hakim. Gimana kesaksian itu harus sejalan. Ada 2 saksinya, dua-duanya harus sejalan. Ada 3 saksinya, semuanya harus sejalan. 2, 3, 4, 5, berapapun saksi yang kalian ajukan ke pengadilan dalam suatu perkara, itu harus sejalan. Jangan saksi yang satu di mana, saksi yang satu lagi di mana.
Nah, Jalannya gimana, Pak? hmm? Jalannya gimana, Pak? Ya tentang peristiwa yang dijelaskan oleh uh, saksi, peristiwa kejadian yang dijelaskan oleh saksi itu harus betul-betul mirip atau minimal 90% sama. Sama. Nah, jangan yang satu misalnya ya, yang satu misalnya saya mendengar kalau suami istri ini berantem, istrinya jerit-jerit itu dipukul 21, pukul 9 malam. Yang satu saksi dibilang pukul 8.20. Itu udah nggak ada kesesuaian. Ya, kalaupun kita bilang kira-kira, nggak mungkin selisihnya jauh, nggak mungkin selisihnya sejam. Ya kan, kalau misalnya kita bilang kira-kira Pak Hakim itu kejadiannya jam 9:04, masih masuk di akal. Ya kan? Nah, jangan sampai kejadiannya pukul 8, kita bilang kira-kira itu Pak Hakim pukul 9 itu Pak Hakim. Sementara saksi yang bilang, saksi yang Kalau pada tahu kan memang masalah kita misalnya nggak lihat jam, kira-kira kan gitu. kira-kira iya, kira-kira itu kan nggak bisa sejauh itu. Ya kan? Yang kalau kita logikanya, kita nggak bisa bilang pastinya ya kan. Logikanya itu kalau kita mengira-ngira, paling lama itu setengah jam. Nggak mungkin kira-kira itu kelewatan 1 jam. Ya kan? Kira-kira Pak Hakim kejadiannya misalnya saya rasa itu setengah 10, tapi kejadiannya jam 9. Itu nggak masih masuk di akal hakim. Nah, kalau dia selisihnya lewat sejam, itu bisa jadi apa si saksi ini di rumahnya nggak punya jam, atau dia nggak punya handphone, ya kan, nggak bisa lihat jam, atau dia memang nggak ngerti jam sama sekali. Nah, jadi sedetail itu memang kelihatannya sepele, tapi hal-hal seperti itu yang bisa mengurangi nilai dari kesaksian itu, ya kan? Nah, jadi batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi yaitu paling sedikit 2 orang. Yang telah memenuhi syarat formil dan material. Jadi kalaupun hanya 1 orang belum mencapai batas minimal pembuktian. Jadi 1 orang itu bukan merupakan kesaksian. Ya, kalau 1 orang itu bukan dia kesaksian, tapi jatuhnya kepada alat bukti saksi dikaitkan dengan alat bukti lain. Jadi nilainya sebagai alat bukti, bukan sebagai saksi. Ya, kalau saksinya hanya seorang, makanya kalau mengajukan perkara ke pengadilan, pastikan ada saksi yang mengetahuinya itu adalah 2. Ya, kalau kita nanti sebagai advokat atau sebagai kuasa hukum, klien kita ngajukan perkara, maka pastikan ini Bapak, Ibu, saksi kita ada berapa? Ya, minta data saksinya, minta fotokopi KTP saksinya, ya, minta nomor saksinya, minta yang klien kita itu untuk menghadirkan saksi menghadap kita. Supaya apa? Supaya bisa disamakan. Nah, inilah tugas lawyer ini, itulah mensamakan keadaan.
Jadi kalau kita nanti sebagai lawyer, itulah tugas kita antara para pihak atau klien kita dengan saksi, keterangannya harus searah semua. Ya, itu untuk memperkuat saksi. Jadi apabila alat bukti seorang saksi dikuatkan dengan alat bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memutus perkara berdasarkan kedua alat bukti tersebut. Ya kan? Jadi kalau alat bukti kesaksian itu sesuai dengan alat bukti fisik yang dihadirkan oleh penggugat, misalnya dokumen-dokumen, foto-foto atau video segala macam yang diajukan, itu sama keterangannya dengan keterangan saksi, maka itu nilainya akan tinggi di hakim, ya kan? Karena kita di pengadilan juga bisa menghadirkan kesaksian rekaman suara, kesaksian rekaman video. Tapi rekaman video ini kita tetap konfirmasi ke pihak pengadilan untuk hanya ditonton oleh pihak pengadilan dan dipertontonkan ke publik berdasarkan seizin oleh pihak tergugat misalnya. Karena salah-salah nantinya bisa jadi lari ke ITE, ya kan? Selanjutnya ada persangkaan. Persangkaan adalah alat bukti kesimpulan oleh undang-undang atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Apa nih contohnya? Misalnya ada di putusan-putusan itu di hakim itu ada perkara-perkara yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, rule of the law-nya ada. Jadi jika ada kesamaan, hakim dapat melihat kepada perkara sebelumnya, ya, dapat mengambil pertimbangan dari perkara sebelumnya, memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak dari perkara sebelumnya. Dan macam-macam persangkaan. Yang pertama, persangkaan menurut hakim, yaitu kesimpulan hakim yang ditarik sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Ya. Jadi nanti sebelum pertimbangan dan putusan ada nih persangkaan hakim. Ya, yang ditarik dari apa yang dilihat hakim dalam persidangan, mulai dari gugatan atau permohonan di awal dengan rangkaian persidangan, tanya jawabnya, replik dupliknya segala macam, itu hakim nanti akan memberikan penilaiannya. Artinya persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan berdasarkan ketentuan khusus undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Jadi persangkaan ini juga bisa dikaitkan dengan undang-undang. Ya, ada banyak undang-undang. Makanya kita sebagai konsultan hukum atau sebagai advokat nantinya harus paham undang-undang. Jadi kalau ada klien kita ngajukan perkara ke kita cari tahu dulu undang-undang terbarunya. Kita nggak perlu langsung ke Gramedia. Kita bisa melihat dulu di internet undang-undang yang berlaku sekarang yang terbaru itu apa. Ya, pastikan dengan undang-undang yang terbaru. Jangan pula kita menggunakan undang-undang lama yang sudah dicabut atau digantikan. Ya, nanti kita bisa diketawai di pengadilan. Selanjutnya ada kekuatan pembuktian alat bukti persangkaan. Persangkaan menurut hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Jadi persangkaan ini memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.
Bebas, nggak ada yang bisa ngatur hakim dalam mempertimbangkan perkara. Nggak ada yang bisa mengatur hakim dalam menilai perkara. Bebas. Makanya hakim itu dibuat 3 atau ganjil. Nggak pernah ada hakim itu 2. Karena jika terjadi perbedaan pendapat terhadap suatu putusan, diambil dari suara terbanyak. Kalau hakimnya cuma 2, terjadi perbedaan pendapat antara hakim, maka pernyataan siapa yang dibenarkan? Kan susah. Nah, kalau dia 3, ya udah yang 2 yang menang, yang 1 pasti kalah. Hanya persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, maka ini kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Nih, persangkaan ini itu persangkaan yang dari hakim itu yang langsung kena ke perkara. Jadi kadang hakim itu suka menilai sesuatu dengan menjatuhkan pernyataan-pernyataan tergugat maupun penggugat jika dianggap pernyataan itu terlalu mengada-ngada. Ya, kita pernah lihat ini di sidang Mahkamah Konstitusi, kasus-kasus pemilu legislatif maupun presiden yang lalu. Ya kan? Itu kan disiarkan langsung di TV. Gimana hakim dapat memberikan teguran kepada para pihak. Tapi kalau kita lihat secara saksama, teguran itu adalah sesuatu yang pernyataan yang menjatuhkan. Ya. Kalau kita lihat betul, dia pernyataan yang menjatuhkan. Selanjutnya, persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan. Nah, jadi persangkaan ini bisa jadi persangkaan dari pihak penggugat. Ya. Pihak penggugat bisa mengajukan persangkaan. Tapi pihak tergugat juga bisa membantahnya dengan mengajukan bukti-bukti yang benar. Ya. Bukti-bukti untuk menjatuhkan persangkaan pihak lawan. Ya, tetap kalau kita di proses persidangan ini tetap bukti nomor 1. Ya, bukti itu memang bukti yang real, bukan yang bukti yang kita adakan. Ya, bedakan ya, bukti itu memang bukti yang memang ada, bukan bukti yang kita adakan. Kalau bukti yang kita adakan, yang seharusnya nggak ada, ya ada. Nah, tapi kalau bukti yang memang ada, ya mau nggak mau bukti itu ada. Mau nggak mau adanya perkara, ya bukti itu tetap ada. Karena ada bukti itu, adalah kejadian itu. Jangan kalau mengajukan ke perkara ke pengadilan, jangan sesuatu yang diada-adakan. Saksi yang diada-adakan, ya kan, bukti yang diada-adakan, jangan. Karena hakim itu sangat mudah mengetahuinya, tingkat-tingkat kebohongan itu. Ya, kalian setting sebagus apapun, kalian sewa pun aktor menjadi saksi di situ, ketahuan. Ya. Karena hakim itu punya apa ya, kalau bisa dibilang ya, ilmu mendeteksi kebohongan kalau kita bilang. Melihat dari wajahnya, bukan kata-katanya, wajahnya. Bisa tahu nih, oh si Anu ini lagi berbohong. Ya, si saksi ini berbohong. Terlihat dari mana? Dari mimik wajahnya, dari gerak tubuhnya. Benarnya pun kalau kita sebagai orang biasa pun bisa menilai. Contoh misalnya gini,
Kalau mau lihat orang berbohong dalam konteks sebagai saksi ini, kalau duduk dia pasti gelisah, ya kan? Kalau nggak duduknya yang nggak tenang, atau dia mungkin jepit-jepit kuku, ya, jepit-jepit kuku, atau tangannya terasa kebas-kebas seperti ini, itu bisa. Genggam-genggam tangannya dia, memang dirondokkan ya di bawah, tapi kan hakim bisa melihat. Makanya kalau seorang yang jadi hakim itu matanya harus jeli, untuk melihat kejadian sekitar. Selanjutnya ada pengakuan. Pengakuan yaitu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Ya. Jadi dalam pengadilan agama ini ada juga pengakuan dari pihak lawan membenarkan nih apa yang dikatakan atau dipaparkan oleh pihak lawan kita. Kalau memang pihak lawan kita menyatakan apa yang benar, akui benar, nggak usah malu. Karena kita nanti sebagai advokat, yang dinilai bukan kita memenangi kasus. Yang dilihat orang bukan seberapa banyak kita menang kasus, tapi seberapa hebat kita mempertahankan nilai kejujuran dalam menangani kasus. Ya, ini yang susah. Kalau memenangi kasus mudah, ya, mudah. Main belakang misalnya, misal bayar hakim, bayar aparatur pengadilan, bisa, misal nih ya. Tapi kalau kita menang dengan jujur, atau misalnya kalah tapi dengan kejujuran, itu lebih bangga daripada Anda menang dengan kebohongan. Ya, sama seperti yang saya udah pernah bilang atau belum di grup di Zoom ini. Misalnya gini, misalnya kita sebagai advokat, sebagai lawyer dapat kasus inilah, perkara perceraian, ya, kita dapat perkara perceraian, kita jujur aja. Kalau kita dapat pihak suami, maka kita jujur kepada pihak suami. Jangan kita iming-imingi hal-hal yang gak mungkin kita bisa lakukan. Kita jujur seperti saya bilang, ini Pak, kemungkinan, kita gak usah bilang pastikan, kemungkinan kalau nanti bapak dan ibu bercerai, maka harta dibagi 2. Kemungkinan juga nanti hak asuh anak kepada ibu, dan bapak wajib mengeluarkan hak asuh anak yang diserahkan ke ibu sampai anak berumur 17 tahun atau 18 tahun. Itu tetap harus kita katakan, kita harus jujur. Kita bilang kemungkinan, jangan kita pastikan. Kalau kita pastikan, namanya kita menjatuhkan diri kita sendiri. Tapi Pak bilang, saya akan berusaha sebaik-baiknya supaya menemukan titik tengah yang terbaik antara bapak dengan ibu jika nanti berpisah, jika nanti jadi berpisah. Ya kan? Jangan dijanjikan yang nggak masuk di akal. Nanti Pak, bapak sama ibu kalau berpisah, nggak perlu tuh bagi harta bapak, nggak perlu, harta bapak, harta ibu, nggak perlu. Jangan lakukan seperti itu, karena nggak akan mungkin kita bisa mempertahankan itu. Ya, kita tahu kalau dalam kasus perceraian, setelah terjadi perceraian, maka harta dibagi 2. Dalam hukum perkawinan, harta suami akan menjadi harta bersama.
Ya, baik harta bawaan atau harta yang dihasilkan selama perkawinan, itu menjadi harta bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Ya, contohnya gimana? Misal dalam perkawinan suami dapat warisan dari orang tuanya, tanah misalnya 2 hektar. Maka dia bisa membuat perjanjian di depan pengacara atau notaris bahwa tanah itu tidak masuk ke dalam harta bersama, akan tetapi menjadi harta pribadi suami. Itu harus ditandatangani suami dan istri di depan notaris. Buat perjanjian ya Pak ya. Iya, baru dia terpisah. Kalau nggak dibuat, itu menjadi harta bersama yang kalau dia pisah, itu harus dibagi 2 juga. Ya, tapi kalau kalau sebaliknya, ya, jika terjadi sebaliknya, dalam perkawinan, si istri dapat tanah wasiat dari orang tuanya. Dapat tanah wasiat yang sama, 2 hektar misalnya. Ini nggak jadi harta bersama. Ini tetap harta si istri. Ya. Jika terjadi perceraian, ini nggak dibagi. Ya. Yang dibagi yang selain itu. Nah, ngerti ya? Sama kalau misalnya penghasilan bulanan, misalnya suami istri bekerja. Kalau diperjanjikan misalnya gaji suami menjadi gaji bersama, gaji istri tetap gaji istri, maka jika terjadi perceraian, tabungan si istri dari gajinya ini nggak bisa diganggu gugat. Ya, nggak bisa dimasukkan ke gugatan kalau memang sudah ada di perjanjikan. Perjanjiannya tetap harus tertulis, karena kalau di pengadilan kita nggak bisa ngajukan pernyataan aja. Macam-macam pengakuan. Yang pertama, pengakuan murni, yaitu pengakuan yang membenarkan secara keseluruhan gugatan penggugat. Ya, tadi bagaimana pernyataan pihak tergugat yang mengakui pernyataan pihak penggugat itu adalah benar. Selanjutnya, pengakuan dengan kualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan, sangkalan dari pihak lawan. Ya, kalau tadi diakui secara benar keseluruhannya, yang ini ada pokok-pokok yang dinyatakan benar, ada juga yang ditambahi. Seharusnya seperti ini. Ya. Seharusnya misalnya butir kesaksian nomor sekian bunyinya bukan seperti itu, seharusnya seperti ini. Bisa lakukan hal-hal seperti itu. Misalnya ada pengakuan dan klausul, yaitu yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya dapat membebaskan diri dari gugatan. Ya. Ini dalam hal apa ini? Misalnya gugatan harta bersama. Misal bukan harta bersama, harta warisan. Ya. Misal, sebelum orang tuanya meninggal, dia sudah menolak warisan. Dia udah buat surat keterangan di depan notaris bahwa dia menolak segala bentuk warisan dari orang tuanya, biar untuk saudara-saudaranya. Ya. Jadi dalam hal nanti warisannya keluar, ternyata ada hutang piutang segala macam, maka yang menerima, yang membayar hutang tersebut. Ya. Yang sudah menolak ini, yang sudah mengakui tidak menerima ini, maka tidak bisa lagi dituntut.
untuk bersama membayarnya. Dan ada kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan. Yang pertama, pengakuan murni yang telah memenuhi syarat formil dan material. Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Jadi pengakuan yang murni ini yang udah tadi memenuhi syarat-syarat formil dan material, ini bersifat sempurna, mengikat suatu perkara itu, dan dapat menentukan putusan itu ke arah mana. Ya. Syarat formil pengakuan disampaikan dalam proses persidangan, dan pengakuan diberikan oleh pihak material atau kuasanya, pihak penggugat atau tergugat atau kuasanya, dalam bentuk lisan atau tulisan, dalam replik, duplik atau kesimpulan. Ya, jadi ini disampaikan dalam proses persidangan itu, disampaikan pengakuan-pengakuan itu. Akuilah yang sebenarnya. Kalau kita sebagai saksi, akuilah apa yang benar-benar kita ketahui. Ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Selanjutnya ada sumpah. Ya. Ini kalau dalam beracara di pengadilan, sumpah ini merupakan modal utama dalam memberikan kesaksian. Jadi kalau sebelum kita memberikan kesaksian, kita itu disumpah. Sumpah adalah suatu Pak, sumpah itu macam dari pengakuan. Sumpah ini untuk memperkuat pengakuan. Makanya Bagian dari macam pengakuan tadi, Pak. iya. Jadi Pak, sebelum perkara dimulai, itu para pihak itu udah diambil sumpahnya. Ya, begitu juga saksi. Sebelum memberikan keterangan, saksi juga diambil sumpahnya. Nah, itu langsung di persidangan itu diambil sumpahnya oleh hakim ketua. Sumpah tadi apa, Pak? Sumpah tadi apa? Pernyataan hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Ya. Jadi di sini nanti kalaupun kita memberikan keterangan nggak benar, hakim tahu, hakim cuma nyindir-nyindir. Paling nanti hakim bilang nggak takut dosa. Nah, nggak takut dosa dengan berbohong seperti ini. Bukan dengan berbohong, bilang nggak takut dosa memberikan pernyataan seperti ini. Enggak Pak Hakim, orang ini pernyataan benar. Oh kok benar ya nggak apa-apa, saya kan cuma mengingatkan katanya. Saya nggak nuduh loh, saya mengingatkan. Awas dosa katanya. Cara-cara hakim tuh ada, nuduh tapi dengan lembut. Nah, ini ada nih macam-macam sumpah. Pertama, sumpah decissoire atau sumpah pemutus, yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Contoh, jika memang perkara itu selesai sebelum putusan, maka para pihak harus diambil sumpahnya kalau kedepannya perkara ini tidak boleh lagi diajukan. Karena
perkara ini sudah diajukan di pengadilan dan sudah damai antara para pihak. Yang kedua ada sumpah supletoir atau sumpah pelengkap. Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah atau melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Nah, ini bisa nih yang di apa? Ini biasanya seperti ini, sumpah-sumpah pelengkap ini kepada saksi-saksi ahli misalnya. Ya kan? Untuk melengkapi perkara mungkin hakim memerlukan keterangan saksi ahli. Misal dalam kasus KDRT misalnya dipanggillah dokternya yang menangani pihak tergugat yang mengaku kena kekerasan. Gimana hasil pemeriksaannya dilihatlah dijabarkan oleh hakim. Menurut hakim masuk di akal nggak tindakan kekerasan itu, harus dilihat semua. Yang ketiga ada sumpah estimatoir atau sumpah penaksiran. Ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang ditentukannya. Ini dalam hal misalnya gugatan harta bersama, misalnya nafkah idah, misalnya harta bersama yang dibagi dua, misalnya hak asuh anak. Nah, jadi hak asuh anak itu perkiraan. Misalnya saat sekarang ini anaknya usia 3 tahun, berapa kebutuhannya sebulan? Misalnya 1 juta. Saat umur 4 tahun berapa? 2 juta misalnya, atau 1,5 juta. 5 tahun berapa? 2 juta. Makin tinggi usianya, maka kebutuhan akan semakin tinggi. Apalagi kalau dia udah sekolah. Nah, makanya kalau ada hak asuh anak, situ ada penaksiran oleh hakim untuk menentukan nilai terhadap putusan tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti sumpah. Sumpah pemutus decisor atau pemutus tadi itu mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan secara mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, sehingga tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Jadi sumpah pemutus ini memang udah final lah dia, bahwa sumpah atas keterangan yang dikatakan itu dapat mengakhiri perkara. Nggak akan mungkin lagi ada perlawanan. Ya. Jadi kalau dia menyatakan pernyataannya itu, selesailah perkara itu. Dalam sumpah supletoir atau pelengkap mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat dan memaksa sehingga hakim secara mutlak terikat menerima kebenaran dan putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dengan alat bukti tersebut. Ya, Mama itu. Hah? Pak. Nah, jadi dalam sumpah pelengkap ini nilai pembuktiannya itu sama dengan sumpah pemutus. Jadi harus saling keterkaitan antara sumpah pemutus dan pelengkap. Jadi pelengkap ini harus melengkapi dia dari sumpah pemutus itu. Di sumpah penaksir, yaitu nilai kekuatan pembuktian sumpah penaksir oleh Yahya Harahat disebut sempurna, mengikat dan menentukan. Ya kan? Kenapa? Karena yang ditaksir ini nilainya harus ditetapkan dalam keputusan hakim. Ya.
Berapa uang untuk masa iddah si istri misalnya, ya kan? Istri sudah diputus cerai oleh pengadilan, ada masa iddah 3 kali suci. Nah, dengan masa iddah 3 kali suci ini kan dia tidak bisa menikah, gak ada yang bisa memberikan dia nafkah, apalagi kalau dia tidak bekerja. Maka dia bisa menuntut nih ke pihak suami, penuhi kebutuhan saya. Misalnya kebutuhannya 1 bulan 2 juta, kasih 2 juta, ya kan? Bisa. Lain hal kalau yang seperti saya bilang, kalau laki-laki hari ini putus perceraian di pengadilan, besok udah bisa nikah lagi dia, ya kan? Kalau laki-laki nggak ada ikatan masa tunggu. Selanjutnya, tata cara persyarat pembuktian dengan alat bukti saksi. Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Yang saya bilang tadi, bukan kata dia, bukan kata orang itu. Ya, kalau kita mau menjadi saksi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami sendiri, itu yang kita berikan keterangan ke pengadilan. Jangan pula kita jadi saksi, yang saya dengar Pak dari ibu ini seperti ini Pak, berarti nggak kita alami sendiri, orang lain yang mengalami. Penunjukan saksi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau hakim karena jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Ya. Saksi ini dihadirkan oleh para pihak penggugat, pihak tergugat, seperti saya bilang, minimal 2 orang saksi, mengajukan 2 orang saksi terhadap perkaranya, baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Hakim bisa menghadirkan saksi yang kalau kita bisa kenal itu adalah saksi ahli untuk memperjelas perkara tersebut. Ya. Misal tadi penentuan kebutuhan anak yang 3 tahun sampai 17 tahun, kebutuhannya kayak mana penghitungannya. Hakim kan nggak bisa ngitung, maka dicarilah ahli akuntansi, ya, dijadikan saksi. Nah, jadi ahli akuntansi dengan segala rumus-rumusnya dapat menghitung berapa kebutuhan anak ke depannya. Saksi sebagai salah satu alat bukti harus memenuhi syarat formil dan material alat bukti saksi serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Ya, jadi dalam menjadi seorang saksi ini harus ada batas minimal pembuktian. Ya, nilai pembuktiannya ini masuk ke berapa persen dapat mempengaruhi putusan. Ya, jangan kita sebagai kuasa hukum menerima saksi-saksi yang tidak kompeten. Ya, saksi yang tidak tahu bahkan tentang perkara yang diajukan, cuman kita jadikan sebagai robot. Kita suruh dia bicara ini, bicara ini, bicara ini, bicara ini, bicara ini. Jangan seperti itu. Itu akan ketahuan sama hakim kalau saksi itu
tidak mengalami langsung atau ada kebohongan. Saksi agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, seperti yang saya bilang tadi, harus ada minimal 2 orang atau lebih. Kalau hanya 1 orang, tidak ada nilai pembuktiannya. Kita nggak bisa nilai nih pernyataan saksi ini benar apa enggak. Tapi kalau ada 2 atau 3 atau lebih, kita bisa perbandingkan nih, mana keterangan yang lebih masuk di akal, ya, yang tidak dibuat-buat. Seperti yang saya bilang tadi, ada dilihat dari gesturnya, cara ngomongnya. Keluarga sedarah atau semenda dilarang menjadi saksi, sebagaimana ketentuan dalam pasal 145 ayat 1 HIR atau 172 pasal ayat 1 RBG. Jadi keluarga sedarah atau semenda jangan dijadikan saksi. Kenapa? Karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan palsu di persidangan, disebabkan hubungan keluarga yang dekat. Ya. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun dilarang untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi, kecuali mereka telah menikah. Ya. Kalau masih 14 tahun ternyata sudah menikah, itu sudah dianggap dewasa. Sama dengan keterangan orang gila tidak bisa dijadikan keterangan saksi. Kenapa? Karena keterangan mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Jadi orang gila, orang yang terganggu ingatannya, mengalami tekanan mental yang kuat, jangan dijadikan saksi di pengadilan. Ya, ada nih bukan orang gila, tapi dia terkena tekanan mental yang kuat, sering menghayal, halusinasi. Itu jangan juga kita ajukan, karena dia nggak bisa lagi membedakan mana yang sebenarnya, mana yang hayalan dia. Dalam perkara tertentu, saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dapat diterima. Dalam perkara-perkara, yang pertama perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak yang digariskan dalam pasal 145 ayat 2 HIR. Ya, kedudukan keperdataan, misalnya menerangkan posisi kita sebagai ahli waris. Ya. Yang kedua, perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan yang digariskan dalam pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Jungto pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 75. Ya. Kalau ini kita menanyakan ini, kita juga bisa mengajukan saksi-saksi yang dalam keadaan sedarah. Ya. Jadi posisi saksi yang ini bukan untuk mempengaruhi nilai putusan, tapi untuk melihat pertimbangan terhadap ketetapan putusan. Bukan putusannya, ketetapan putusan. Seperti nafkah idah, itu kan ketetapan putusan. Nafkah anak, ketetapan putusan. Perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan dan pemecatan dari kekuasaan orang tua. Nah, misal apa? Misal suaminya suka memukul anak. Ya. Jadi untuk membuktikannya bisa dipanggil
kesaksian keluarga-keluarga saudara yang mungkin memang tinggal langsung, karena keadaan kejadian kekerasan biasanya dalam lingkup tertutup, maka orang yang tinggal di dalam rumah yang mengetahuinya. Keluarga saudara dan semenda tidak dapat ditolak kesaksiannya sebagaimana disebut pasal 145 ayat 2 HIR dan 172 ayat 2 RBG, yakni dalam perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Ya. Dalam hal pekerjaan juga tidak ada keluarga semenda. Ya. Apa ini contohnya? Contoh misalnya ada abang kita atau adik kita kecelakaan kerja, dirawat rumah sakit, ya, butuh biaya, perusahaan tidak mengeluarkannya, kita bisa mengajukan gugatan. Jadi menurut Yahya Harahap, alat bukti saksi yang terdiri dari 2 orang dan keduanya memenuhi syarat formil dan material dianggap cukup memenuhi batas minimal pembuktian. Jadi dalam batas minimal pembuktian itu harus ada 2 orang saksi yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Nah, bukan kata si dia. Yang saya dengar dari kata si dia, yang saya dengar dari kata si anu. Jangan. Tapi orang-orang yang langsung mengalaminya. Inilah pembahasan kita mengenai pembuktian yang sudah kita bahas selama 2 minggu. Minggu ini dan 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita libur di tanggal merah.